Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu kembali dan belajar bersama sekarang di materi matematika peminatan untuk kelas 10. Baiklah, sebelum kita memulai belajar kita pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk materi matematika peminatan, di semester 1 ini hanya ada satu bab, yakni tentang fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Adapun materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini, yakni tentang grafik fungsi eksponen. Kenapa kita harus belajar tentang eksponen? Karena materi ini banyak digunakan dalam bidang-bidang lain selain matematika. Contohnya di sini bidang kimia, kependudukan, sains, ekonomi, atau mungkin mapel yang sering ini ada hitungan matematis itu di fisika ya yang kalian pelajari. Kemudian materi apa yang harus kita ingat sebelum kita memasuki materi fungsi eksponen dan grafiknya? Di sini ada 3 materi. Yang pertama tentang definisi bilangan berpangkat, pangkat bilangan negatif, dan pangkat 0. Mungkin 3 materi ini sudah pernah dibahas atau disinggung oleh guru kelas kalian, atau bisa jadi materi ini juga sudah pernah kalian pelajari di bangku SMP atau MTS. Cuma di sini akan dibahas sebentar ya. Bilangan berpangkat A pangkat N, definisinya adalah A dikali A sebanyak N faktor. Di sini ada yang namanya basis atau bilangan pokok, yakni A. Kemudian ada yang disebut pangkat atau eksponen, di sini dilambangkan N. Contohnya nomor 1, 2 pangkat 3 itu secara definisi adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Basisnya adalah 2, pangkatnya atau eksponen di sini adalah 3. 5 pangkat 5, maka 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 5 faktor, hasilnya 3125. Kebetulan basis dan pangkatnya di sini sama-sama 5. Contoh ketiga, negatif 7 pangkat 2, basisnya negatif 7, pangkatnya 2. Secara definisi negatif 7 dikali negatif 7 sama dengan 49. Kemudian contoh terakhir negatif 3 pangkat 3. Di sini basisnya adalah negatif 3 dan pangkatnya adalah 3. Jika kita jabarkan negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 27. Insya Allah bisa dipahami. Kemudian sifat bilangan berpangkat. Apabila basisnya sama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ini sudah sering dibahas ya, apabila bentuknya perkalian maka pangkatnya dijumlahkan, untuk bentuk pembagian pangkatnya dikurangi. Kemudian apabila ada bentuk pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Nomor 4, A dikali B pangkat M. Apabila disederhanakan, A pangkat M dikali B pangkat M. Sama saja apabila di dalam kurung ini berbentuk pembagian. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Dan di sini 6, apapun bilangan selain 0, A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Ini adalah definisi ya, definisi dari bilangan berpangkat 0. Kemudian untuk pangkat negatif, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M, atau sebaliknya A pangkat M sama dengan 1 dibagi A pangkat negatif M. Apabila kita memiliki bilangan berpangkat negatif, untuk mengubahnya dalam bentuk pangkat positif tinggal diubah dengan kebalikannya. Dan untuk A pangkat M per N bilangan rasional, apabila kita nyatakan dalam bentuk akar akan diubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Materi pokok yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yakni fungsi eksponen dan grafiknya.
Definisi dari fungsi eksponen adalah fx sama dengan a pangkat x, bentuknya seperti ini ya, untuk a lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Kenapa a tidak boleh sama dengan 1? Karena apabila 1 dipangkatkan bilangan berapapun itu hasilnya 1, sehingga fungsi yang kita definisikan bukan menjadi fungsi eksponen lagi, tetapi menjadi fungsi konstan. Contohnya di sini ada 4 contoh. Ini adalah beberapa fungsi eksponen. Fx sama dengan 2 pangkat x, fx sama dengan 3 pangkat x plus 1, y sama dengan setengah pangkat 3x, dan 3 ditambah sepertiga pangkat x. Kalau kita perhatikan di fungsi-fungsi ini, basis di sini sepertiga, setengah, 3, dan 2 sudah memenuhi 2 syarat tadi, yakni a-nya lebih besar dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Misalnya kalian ditanya nilai dari fx untuk x sama dengan 1 di contoh nomor 1, maka kita tinggal mensubstitusi nilai x-nya, yakni 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Ditanya lagi berapakah nilai fx jika x-nya sama dengan 5, maka tinggal disubstitusi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Atau contoh nomor 3, berapakah nilai y apabila x-nya 0? Setengah pangkat 3 kali 0. 3 kali 0 itu adalah 0. Setengah pangkat 0 hasilnya 1. Kita beralih ke materi grafik fungsi. Di sini dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama yakni fungsi fx sama dengan a pangkat x untuk a lebih besar dari 1. Bentuk umumnya adalah seperti di gambar ini. Gambarnya semakin ke kanan nilainya semakin besar atau dikenal dengan fungsi naik, dan memotong sumbu y di titik 0,1. Kenapa demikian? Karena a pangkat 0 hasilnya adalah 1. Seperti apa contohnya? Di sebelah kanan pada layar ada 3 contoh grafik. Untuk yang berwarna hijau fx sama dengan 2 pangkat x, yang berwarna merah gx sama dengan 5 pangkat x, kemudian yang berwarna biru hx sama dengan 3 pangkat x. Kalau kita perhatikan ketiga fungsi ini semuanya melalui titik 0,1 dan fungsinya merupakan fungsi naik. Bagaimana cara menggambarnya? Di sini dicontohkan, misalnya kita diminta melukis grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Maka cara paling gampang adalah menggunakan bantuan tabel. Di sini untuk x menunjukkan domain yang akan kita gunakan. Kemudian baris kedua menunjukkan nilai fx atau y. Yang ketiga ini adalah pasangan titik. Di sini apakah domainnya harus dari negatif 3 sampai 3? Tidak, bisa bermacam-macam. Semakin banyak domain yang kalian tulis di sini di baris pertama, maka semakin banyak pasangan titik yang kalian peroleh dan akan memperoleh hasil gambar yang lebih sempurna. Cara mendapatkan baris kedua nilai fx-nya bagaimana? Tinggal mensubstitusi nilai x ini ke fungsi, persamaan fungsinya ini. Di sini diberi catatan di pojok kiri bawah untuk yang berpangkat negatif. Untuk negatif 3, 2 pangkat negatif 3 kan hasilnya sama dengan 1 per 2 pangkat 3 atau 1 per 8. Jadi di sini diperoleh pasangan titik negatif 3, 1/8. Untuk x sama dengan negatif 2 sama saja dengan 2 pangkat negatif 2 atau 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Sehingga pasangan titiknya negatif 2, 1/4. Demikian juga untuk x sama dengan negatif 1. Untuk yang x 0 sampai 3 di sini tidak perlu diberi catatan karena gampang ya perhitungannya. 2 pangkat 0 kan hasilnya 1, pasangan titiknya 0,1. Untuk x sama dengan 1, 2 pangkat 1, 2, pasangan titiknya 1,2. Terakhir, untuk x sama dengan 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8 atau 3,8. Setelah kita memperoleh pasangan titik ini, kita gambarkan pada koordinat kartesius. Di sini digambarkan dengan noktah berwarna merah.
negatif 1,5, 0,1, 1,2, dan 2,4. Untuk titik 3,8 ada di sini ya. Kemudian untuk titik negatif 3,1/8 dan negatif 2,1/4 ada di bagian kiri tapi tidak ditandai dengan noktah. Dari titik-titik tersebut kita gabung sehingga diperoleh kurva berwarna hijau. Kalau kita perhatikan, karena ini basisnya lebih dari 1, maka gambarnya semakin ke kanan semakin besar atau merupakan fungsi naik. Dan perhatikan di sini melalui titik 0,1. Berikutnya untuk jenis yang kedua, yakni fungsi fx sama dengan a pangkat x, tetapi a-nya di sini berada di antara 0 dan 1. Misalnya saja setengah, 1/3, 4/5, 2/3, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, ini gambarnya semakin ke kanan, nilainya semakin kecil atau disebut dengan fungsi turun. Tapi sama-sama melalui titik 0,1. Contohnya seperti apa? Di sini ada 3 contoh juga. Untuk contoh grafik berwarna oranye di sini merupakan grafik fungsi setengah pangkat x. Sedangkan grafik berwarna ungu di sini adalah sepertiga pangkat x, dan yang terakhir yang berwarna hitam adalah grafik fungsi 1/5 pangkat x. Bagaimana cara menggambarnya? Di sini dicontohkan untuk fungsi gx sama dengan setengah pangkat x. Di sini kebetulan domainnya juga dipilih dari negatif 3 sampai 3. Pasangan titik ini diperoleh dari mana? Dengan cara mensubstitusi nilai x-nya. Catatan di sini diberi catatan untuk yang pangkat bilangan negatif. Untuk x negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Setengah pangkat negatif 3 itu apabila diubah dalam pangkat positif sama dengan 2 pangkat 3 per 1 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. 1 pangkat 3, 1 kan 8 per 1 sama dengan 8. Sehingga titiknya negatif 3,8. Setengah pangkat negatif 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 1 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi pasangan titiknya negatif 2,4. Untuk x sama dengan 0, setengah pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi pasangan titiknya 0,1. Terakhir untuk x sama dengan 3, setengah pangkat 3 itu sama dengan 1/8. Jadi pasangan titiknya adalah 3,1/8. Sama seperti contoh tadi, titik yang kita peroleh kita gambar di koordinat kartesius. Di sini digambarkan dengan noktah berwarna biru, negatif 2,4, negatif 1,2, 0,1, dan 1,5. Untuk titik yang lainnya sebenarnya ada semua di sini tetapi tidak diberi tanda noktah. Diperoleh grafik fungsi berwarna merah. Kita perhatikan semakin ke kanan nilainya semakin kecil melalui titik 0,1. Kemudian dari dua contoh tadi, apa karakteristik dari masing-masing jenis grafik fungsi eksponen? Yang pertama, untuk A yang lebih besar dari 1, di sini ada keterangannya ya. A lebih besar dari 1. Itu domainnya dari bilangan negatif tak terhingga sampai tak terhingga, kemudian ringnya berada di antara 0 sampai bilangan tak terhingga, atau nilainya selalu positif. Tadi juga melalui titik 0,1 dan merupakan fungsi naik. Fungsi naik tadi apabila x-nya semakin besar atau semakin ke kanan, maka nilainya juga semakin besar. Sumbu x sebagai asimtot, f memiliki inverse. Untuk asimtot dan inverse ini akan dipelajari nanti di kelas 12 kalau tidak salah. Kemudian untuk fx sama dengan a pangkat x, apabila a-nya berada di antara 0 sampai 1, domainnya sama ya, dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga. Ringnya juga sama, selalu berupa bilangan positif melalui 0,1. Bedanya hanya di sini. Untuk A lebih besar dari 1 merupakan fungsi naik, sedangkan untuk A lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 adalah fungsi turun. Nah, di sini lanjut ke contoh soal di halaman 7 sampai 8. Di gambar ini
adalah soal yang ada di buku kalian di halaman 7. Soal tersebut adalah soal nomor 1 sampai 5. Di sini perintahnya adalah pasangkan nomor kurva pada gambar yang sesuai dengan fungsi eksponen berikut. Di sini Bu Ana gambarkan kembali apabila digambar secara lebih jelas, ada 5 kurva. Untuk fungsinya ada di sebelah kanan. Di sini sudah dibedakan untuk nomor 1 sampai 5, dibedakan warnanya. Dan perlu kalian perhatikan di buku kalian, itu ada bantuan titik. Kurva pertama yang nomor 1 atau yang berwarna hitam di layar itu ada titik bantu negatif 2,9. Kemudian yang lain di sini ada 1,8, 1,5, dan 2,9. Kalau kita perhatikan dua kurva di sebelah kiri ini kan fungsi turun. Pasti dua kurva ini pilihannya antara nomor 2 dan nomor 5. Sedangkan 3 kurva yang lain yang merupakan fungsi naik itu antara nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Bagaimana cara menentukannya? Kita menggunakan bantuan titik yang ada di gambar. Misalnya saja untuk nomor 1, Y sama dengan 8 pangkat X. Di antara titik-titik ini mana yang memenuhi persamaan fungsinya? Di sini ada titik 1,8. Coba kita substitusi, apabila X-nya 1, apakah menghasilkan Y sama dengan 8? 8 pangkat 1, hasilnya 8. Oh, ternyata benar. Pasti nomor 1 ini adalah grafik yang berwarna merah. Atau di buku kalian itu yang nomor 3. Silahkan kalian tulis ya. Untuk Y sama dengan 8 pangkat X itu adalah persamaan grafik nomor 3. Kemudian dari nomor 3 dulu ya, 5 pangkat X. 5 pangkat X, oh di sini ada titik 1,5. Apabila X-nya 1, 5 pangkat 1 sama dengan 5. Ternyata benar. Sehingga nomor 3 ini adalah grafik yang berwarna oranye. Kalau di buku kalian itu yang nomor 4. Sisanya, untuk Y sama dengan 3 pangkat X, pasti yang berwarna ungu ini ya. 3 pangkat X kalau kita coba substitusi 2,9, 3 pangkat 2 hasilnya 9. Oh, ternyata benar. Kemudian untuk nomor 2 dan nomor 5 pasti grafik berwarna hitam atau yang berwarna biru. Karena di sini ada titik negatif 2,9, ini pasti ini yang nomor 5 kan, sepertiga pangkat X. Sepertiga pangkat negatif 2. Itu sama saja dengan 3 pangkat 2 per 1 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 1 pangkat 2, 1 kan. Jadi titiknya adalah negatif 2,9. Biru ini miliknya yang nomor 5. Jadi yang nomor 2 ini pasti yang grafik berwarna hitam. Atau di buku kalian yang nomor 1. Oh, terbalik ya. Yang hitam ini titiknya negatif 2,9 miliknya ini, sepertiga pangkat X. Jadi kalau diulang, nomor 1 itu adalah grafik untuk gambar nomor 3. Nomor 2 adalah grafik nomor 2. Nomor 3, 5 pangkat X adalah grafik nomor 4. Sedangkan 3 pangkat X itu grafik nomor 5. Dan sepertiga pangkat X itu adalah grafik nomor 1. Bisa diikuti ya. Kita lanjut ke soal pilihan ganda nomor 6 sampai 10. Ini gampang. Titik berikut yang tidak dilalui grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X min 3 adalah titik-titik. Sebenarnya caranya gampang. Kita tinggal mensubstitusi titik yang ada di opsi pilihan ganda ini. Apabila hasilnya tidak sama, maka titik tersebut pasti tidak dilalui. Kita mulai dari yang A ya. Di A itu kan 0, negatif 3. Kita substitusi X sama dengan 0. 2 pangkat 0 dikurangi 3. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. 1 dikurangi 3 negatif 2. Seharusnya 0 itu melalui titik 0, seharusnya fungsi tersebut melalui titik 0, negatif 2. Tetapi di sini 0, negatif 3. Jelas 0, negatif 3 itu tidak dilalui oleh grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X min 3. Sehingga jawabannya adalah A.
Kemudian nomor 7, titik potong grafik fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 dikurangi 8 dengan sumbu X adalah, kuncinya apabila kita ditanya titik potong terhadap sumbu X, maka nilai ordinatnya atau Y-nya itu sama dengan 0. Kita substitusi Y-nya dinolkan. 0 sama dengan 2 pangkat X plus 1 dikurangi 8. Bagaimana mencari X-nya? Negatif 8 ini kita pindah ruas sehingga 8 sama dengan 2 pangkat X plus 1. Agar mudah, 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Dari sini sudah terlihat, di sini di ruas kiri 3, di ruas kanan juga harus bernilai 3. 3 sama dengan X plus 1, jadi X-nya hasilnya adalah 2. Karena di sini titik potong, titik itu kan harus berpasangan, X, Y. X-nya di sini 2, Y-nya bernilai 0. Jadi titik potongnya adalah 2,0. Jawabannya yang B. Lanjut, soal nomor 8 sampai 10 itu ada gambar, kalian diminta menentukan persamaan grafiknya. Masing-masing gambar yang ada di buku itu sebenarnya ada titik bantu, tapi tidak ditulis secara gamblang. Jadi kalian cari, dibaca secara cermat, diperhatikan grafiknya, titik bantu apa yang kita peroleh. Kalau di nomor 8, di sini sudah digambarkan oleh Bu Ana, ada titik bantu 0, negatif 1, 1, negatif 2, dan 2, negatif 4. Ada 3 titik ya. Kemudian langkah berikutnya adalah substitusi titik yang kita miliki ke persamaan ini, A sampai E. Misalnya untuk yang A, di sini ada keterangan tidak mungkin jawabannya A. Perhatikan jika kalian mensubstitusi 0, negatif 1. Di sini X-nya kan 0, kalau kita substitusi 2 pangkat 0 itu hasilnya berapa? 1, bukan negatif 1 kan? Jadi tidak mungkin jawabannya yang A. Kemudian kita beralih ke persamaan B. Di sini ada tabel, X di sini diperoleh dari mana? 0, 1, 2. Dari ini, titik bantu yang tadi, 0, 1, 2. Y-nya diperoleh dengan cara mensubstitusi ke persamaan B. Ingat di sini dipangkatkan dulu baru ada tanda negatif. 2 pangkat 0, 1, dinegatifkan negatif 1 sehingga pasangan titiknya 0, negatif 1. 2 pangkat 1, 2, dinegatifkan negatif 2, jadi pasangan titiknya 1, negatif 2. 2 pangkat 2, 4, dinegatifkan, hasilnya negatif 4, pasangan titiknya 2, negatif 4. Oh, ternyata cocok. Cocok dengan yang mana? Tabel ini dengan titik bantu yang kita peroleh. Sehingga jawabannya adalah B. Jadi persamaan grafik fungsi nomor 8 itu adalah Y sama dengan negatif 2 pangkat X. Contoh nomor 9, perhatikan gambar berikut. Persamaan grafik fungsi eksponen pada gambar tersebut adalah nomor 9, silahkan kalian tandai di buku kalian. Di sana ada titik bantu 0,4, 1,5, dan 2,7. Kita tulis, substitusi titik tersebut ke persamaan fungsi. Tidak mungkin A dan B jawabannya. Dimulai dari titik 0,4. Pilih X sama dengan 0. Coba kita substitusi. 2 pangkat 0 dikurangi 1. 0 dikurangi 1 hasilnya negatif 1. 2 pangkat negatif 1 berapa hasilnya? 2 pangkat negatif 1. Hasilnya setengah. Bukan 4 ya. Jadi tidak cocok. Untuk persamaan B, 2 pangkat 0 ditambah 1. 0 tambah 1, 1. 2 pangkat 0 hasilnya 1. 0 tambah 1, 1. 2 pangkat 1 itu 2 ya. Bukan 0,2, tapi di sini titiknya 0,4. Berarti bukan yang B. Substitusi ke persamaan C. Di sini X-nya 0, 1, 2 diperoleh dari X pada titik bantu. Y-nya adalah pilihan C ya, 2 pangkat X ditambah 3, 2 pangkat 0, 1 ditambah 3, 4, pasangan titiknya 0,4. 2 pangkat 1 ditambah 3, 2 tambah 3 sama dengan 5, hasilnya 1,5. Kemudian 2 pangkat 2 ditambah 3,
4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi pasangan titiknya 2,7. Apakah cocok dengan titik bantu yang kita miliki? Ternyata cocok. Sehingga yang kita pilih adalah persamaan C. Harus diingat bahwa persamaan tersebut harus dipenuhi oleh ketiga titik bantu yang kita miliki. Apabila hanya dipenuhi oleh salah satu atau salah dua titik, maka jangan pilih persamaan tersebut. Contoh terakhir, perhatikan gambar berikut. Persamaan grafik fungsi eksponen pada gambar tersebut adalah di sana ada titik bantu negatif 1,8, 0,4, dan 1,2. Bisa diperhatikan ya di buku kalian. Kita tulis di sini, substitusi ke persamaan fungsi, tidak mungkin jawaban A dan B. Di sini catatannya perhatikan karakteristik fungsi. Kenapa tidak memilih A dan B? Ini gambarnya semakin ke kanan, semakin kecil. Jadi ini adalah fungsi turun. Karena fungsi turun, tidak mungkin jawabannya A dan B. Di sini basisnya adalah 2, di sini juga 2. Seharusnya kalau fungsi turun itu kan kurang dari 1, antara C sampai E. Coba kita cek kebersamaan C terlebih dahulu, setengah pangkat X min 2. Di sini ada tabel, X-nya negatif 1, 0, 1. Dari ini ya, dari titik bantu negatif 1, 0, 1. Kita substitusi X-nya ke persamaan C, setengah pangkat X-nya diganti negatif 1 dikurangi 2, negatif 3. Setengah pangkat negatif 3 itu sama saja dengan 2 pangkat 3 atau 8. Jadi pasangan titiknya negatif 1,8. Kemudian untuk X sama dengan 0, setengah pangkat 0 dikurangi 2. 0 dikurangi 2, negatif 2. Setengah pangkat negatif 2 sama saja dengan 2 pangkat 2 atau 4. Jadi pasangan titiknya 0,4. Untuk X sama dengan 1, setengah pangkat 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2, negatif 1. Setengah pangkat negatif 1 itu sama dengan 2 pangkat 1 atau hasilnya 2. Pasangan titiknya 1,2. Ternyata sama ya dengan titik bantu yang kita miliki, sehingga jawabannya adalah C. Semoga bisa dipahami. Jadi untuk contoh 8 sampai 10 itu cara paling gampang adalah mencari titik bantu di grafik yang ada di gambar, kemudian kita substitusi ke persamaan yang ada di opsi jawaban, dan tentunya kalian juga harus memperhatikan karakteristik fungsi tersebut. Misalnya seperti tadi, karena fungsi turun berarti yang kita pilih nanti pasti yang basis kurang dari 1. Demikian untuk penjelasan fungsi eksponen dan grafiknya. Silahkan kalian coba kerjakan soal di buku paket halaman 9. Coba kalian kerjakan nomor 11, 13, dan nomor 19. Apabila ada kesulitan, silahkan berdiskusi dengan temannya atau bertanya kepada kakak kelas. Karena di sini perintahnya menggambar semua, maka Bu Ana sarankan sebelum menggambar kalian menggunakan bantuan tabel ya, seperti penjelasan tadi, agar gambarnya bagus. Bisa menggunakan buku kotak, dan kuncinya juga semakin banyak domain yang kalian tulis di tabel. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas semua kekurangan dan keterbatasan. Semoga penjelasan yang sebentar ini mudah kalian pahami dan memberi manfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bu Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.